Buaya. Halo pemirsa, saya Elga melaporkan langsung dari tepian Danau Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk menikmati keindahan alam Toba dan tentunya membahas upaya-upaya apa saja yang perlu kita lakukan dalam menjaga dan melestarikan keindahan alam Toba ini. Pemirsa, ternyata daerah Toba merupakan salah satu daerah wisata dengan potensi yang besar di Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia. Karena ternyata banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke Indonesia asalnya bukan hanya dari daerah Toba saja, bukan juga dari Sumatera Utara saja, namun dari berbagai daerah di Indonesia dan banyak pula daerah di mancanegara seperti di berbagai daerah luar negeri sana yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan alam Danau Toba. Kita juga tahu bahwa sekarang banyak daerah-daerah maupun spot-spot wisata yang dapat kita jadikan tempat rekreasi bersama keluarga maupun bersama teman dalam menghabiskan hari kita. Contohnya yang berada di sebelah kanan saya yang dinamakan F1H2O sebagai salah satu spot yang dapat kita kunjungi untuk menikmati keindahan alam Toba. Tempat ini mulai dari pagi hingga sore tidak pernah sepi pengunjung karena saking banyaknya pengunjung yang penasaran dan ingin menikmati indahnya sempoyan angin disambut dengan merdunya ombak-ombak yang dapat kita nikmati dan ingin membuat kita berlama-lama berada di tepian Danau Toba ini. Namun apakah para pemirsa tahu bahwa ada ancaman yang ternyata menjadi alarm untuk kita yang datang dari alam Danau Toba? Contohnya yaitu banyaknya penebangan-penebangan pohon, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, maupun daerah pinggiran atau daerah wisata yang kotor, sehingga menjadi alarm bagi kita dan mengancam bagaimana sebenarnya nanti generasi-generasi mendatang dapat menikmati keindahan alam Toba ini setelah kita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita mulai dari penebangan hutan. Dapat kita ketahui bahwa di daerah Toba banyak hutan-hutan yang telah menjadi ditanami dengan pohon pinus yang banyak dan terdapat beberapa illegal logging. Illegal logging dapat dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ingin mengambil pohon-pohon yang ada di hutan Danau Toba dengan tujuan atau kenikmatan sendiri tanpa mementingkan bagaimana keberlanjutan dari hutan tersebut. Mereka menggunakannya untuk membuat beberapa kebutuhan. Contohnya yaitu kebutuhan mebel seperti furniture pada rumah-rumah zaman sekarang. Karena pada zaman sekarang kita juga tahu seperti meja, pintu, kursi, dan berbagai barang-barang yang ada di rumah kita berasal dari bahan-bahan yang ada dari hutan. Dan ternyata banyak illegal lodging yang sudah bertebaran di daerah hutan Toba yang sudah mengambil atau mengeksploitasi sumber daya alam ini. Mereka tentunya tidak memikirkan bagaimana keperluan jangka panjang dari si penggundulan hutan ini. Dan dapat kita ketahui juga mulai dari tahun 2013 sampai 2025, PT TPL telah melakukan perluasan hutan berbagai atau ratusan hektar yang tentunya dapat mengancam juga bagi kehidupan kita. Yaitu apa yang menjadi ancamannya? Yang pertama yaitu mengancam tentang bagaimana kualitas oksigen yang ada di daerah Toba ini, dan selanjutnya bagaimana nanti hutan-hutan yang seharusnya menahan air hujan dan menjadi daerah resapan dan tentunya menjaga kelembapan tanah dapat mengancam terjadinya erosi maupun longsor yang tentunya akan berdampak bagi kita semua. Selanjutnya, banyak pembangunan ilegal di pinggiran Danau Toba. Masyarakat membangun usaha seperti contohnya membangun villa, membangun restoran, dan lain sebagainya hanya demi keuntungan mereka pribadi atau menaikkan perekonomian mereka. Tanpa mereka sadari, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi dengan keuntungan jangka pendek. Karena lambat laun pastinya daerah-daerah wisata yang dibangun pasti akan menimbulkan rasa kebosanan bagi masyarakat. Tidak selamanya daerah-daerah yang dibangun akan terus menghasilkan banyak keuntungan, karena pasti seiring berjalannya waktu banyak yang membangun lagi dan lagi di daerah pinggiran Toba.
yang tentunya mengancam kelestarian alam Toba atau keasrian alam Toba. Lama-kelamaan nantinya kita tidak akan bisa lagi menikmati bagaimana indahnya pasir yang langsung ke Danau Toba. Lama-kelamaan daerah pasir ini mungkin akan dibangun menjadi daerah spot-spot foto, villa, restoran, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat kita ketahui juga ternyata sebagian besar dari wisatawan-wisatawan yang datang ke pinggiran atau ke daerah wisata Danau Toba ini tidak membuang sampah pada tempatnya. Seperti contohnya yang ada di sekitar saya. Nah, dapat kita lihat bersama-sama dan pada video ini dan ini. Nah, itulah merupakan beberapa hasil yang saya dapatkan berdasarkan observasi lapangan terkait bagaimana masyarakat membuang sampah sembarangan. Dan tanpa kita sadari mungkin ada beberapa dari kita yang melakukannya. Seperti kita misalnya melakukan piknik kecil-kecilan bersama keluarga kita dan mengonsumsi beberapa makanan maupun minuman dan tanpa sadar meninggalkan sampahnya di daerah tersebut. Nanti seiring berjalannya waktu, pasang surut Danau Toba akan membawa sampah tadi ke Danau Toba. Dan berdasarkan penelitian Dinas Lingkungan Hidup Toba tahun 2023 bahwa ternyata kualitas air Danau Toba telah menurun 20%. Betapa mengerikannya hal itu. Dalam 5 tahun saja sudah turun 20%. Bagaimana dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, maupun 30 tahun ke depan? Apakah nanti generasi-generasi selanjutnya dapat merasakan yang dapat kita nikmati sekarang? Asrinya dan indahnya Danau Toba ini, itu merupakan ancaman bagi kita. Dan bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi ancaman ini? Karena kita tahu bahwa selain sebagai tonggak sejarah, Danau Toba ini juga harus kita lestarikan agar nantinya anak-anak kita dapat menikmati hal yang sama dengan kita. Yang pertama, mari kita mulai dengan upaya melakukan pembangunan berencana. Apa itu pembangunan berencana? Yaitu tentang bagaimana dalam kita ingin membangun suatu daerah wisata, kita harus memikirkan dampak jangka panjang dari daerah wisata tersebut. Kita tidak bisa membangun hanya dalam kepentingan sesaat saja. Seperti misalnya kita membangun sebuah restoran di daerah yang sulit dijangkau masyarakat. Namun memang daerah pemandangan Danau Tobanya bagus. Tapi kita tidak memikirkan akses masyarakat ke sana atau mungkin biaya-biaya yang terdapat di sana, sehingga nantinya lama-kelamaan usaha yang kita bangun tersebut akan bangkrut. Padahal kita sudah merusak atau mengurangi sebagian hutan yang ada di daerah Toba. Hal itu tentunya harus dicegah dengan melakukan yang tadinya namanya pembangunan berencana. Kita harus melakukan target pasar yang tepat, menentukan target pasar yang mana sebenarnya yang harus kita tuju dan efektif di dalam jangka panjang dalam melestarikan Danau Toba. Selain itu, yang dapat kita perhatikan juga, yang harus kita perhatikan yaitu maupun kita sebagai masyarakat yang mempunyai usaha maupun masyarakat yang datang ke berbagai tempat-tempat wisata, yaitu tentang kesadaran akan sampah tadi. Apakah pemirsa tahu bahwa ternyata dalam penguraian sampah, contohnya sampah plastik, memerlukan waktu sekitar 100 tahun, 1000 tahun, maupun bisa selama-lamanya. Kita tahu bahwa sampah ini sudah menjadi ancaman tentunya ya dalam menjaga kelestarian. Dan ternyata sampah tersebut merupakan salah satu bagian yang faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam atau kualitas air Danau Toba tadi yang 20% pada 5 tahun terakhir ini. Nah, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu kita sebagai pengunjung atau masyarakat yang datang ke daerah wisata Danau Toba, tentunya marilah kita bersama-sama menjaga atau membuang sampah pada tempatnya. Karena jangan biarkan sampahmu merusak Danau Toba ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang mempunyai usaha pun, kita harus membuat fasilitas yang tentunya menyadarkan masyarakat. Seperti contoh simpelnya, yaitu kita dapat membuat seperti spanduk maupun baliho-baliho atau apapun itu tulisan yang bertuliskan misalnya, jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dengan upaya tadi, masyarakat yang datang ke daerah usaha kita pun tentunya pasti tersadar karena mereka membaca hal itu.
Selain itu, tentunya tidak cukup hanya membuat tulisan-tulisan tersebut. Kita juga harus membuat tong sampah atau sarana apapun nantinya yang dapat digunakan masyarakat dalam membuang sampahnya tadi, sehingga sampahnya tidak mengalir ke Danau Toba atau merusak alam yang ada di sekitar Toba. Dengan upaya-upaya yang dapat kita lakukan tadi, kita tentunya dapat menjamin setidaknya beberapa persen dapat kita jamin bahwa masyarakat atau nantinya generasi-generasi yang akan datang dapat menikmati daerah alam Toba ini. Dan nantinya Danau Toba pula tidak kehilangan salah satu identitasnya. Karena kita tahu salah satu identitas Danau Toba adalah ikan mas. Dan beberapa waktu belakangan ini ikan mas mulai berkurang potensinya atau berkurang adanya di Danau Toba karena banyaknya sampah yang ada di Danau Toba. Maupun banyaknya kapal-kapal yang melintas di Danau Toba yang tentunya meninggalkan berbagai polusi-polusi maupun minyak-minyak yang mengganggu kehidupan ikan-ikan tersebut. Yang nantinya jika tidak dijaga, ikan mas pasti bisa punah. Nah, mari kita bersama-sama mewujudkan upaya-upaya tadi, mulai dari langkah sederhana, buang sampah pada tempatnya, melakukan pembangunan berencana, pastikan generasi muda dapat menikmati keindahan alam Toba selamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan tutur kata maupun bahasa, mohon dimaafkan. Demikian dari saya Elga, terima kasih.